Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semua? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Perkenalkan, nama saya Sudarsan, dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Nah, pada video sebelumnya, saya pernah membuat video strategi untuk pemula menggunakan aplikasi Stockbit. Ternyata feedback terhadap video tersebut lumayan bagus dan banyak juga nih Sobat Maya yang tertarik untuk mengetahui fitur lain yang ada di Stockbit. Nah, makanya pada video kali ini kita akan membahas sebuah fitur di Stockbit di mana melalui fitur ini kita bisa tahu jika ada pemegang saham mayoritas yang mulai menjual sahamnya atau ada orang berduit yang membeli kepemilikan sahamnya hingga di atas 5%. Kalau kata Abong, info A1. Canggih banget nggak tuh? BTW, sedikit informasi tambahan. Bagi Sobat Maya yang masih bingung nih terhadap tujuan hidupnya, bisa coba bikin goals untuk namanya itu tercatat sebagai pemegang saham di sistemnya BEI. Untuk tercatat di sistem, kepemilikan sahamnya itu harus di atas 5%. Yuk, bisa yuk. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita ke prakteknya. Pertama-tama tentu aja kita buka dulu aplikasi Stockbit-nya. Setelah itu kita ke bagian stream, lalu geser ke paling kanan. Nah, di situ ada yang namanya Insiders. Nah, di fitur Insiders ini kalian bisa melihat nih siapa aja pemegang saham yang menambah kepemilikannya ataupun menjual kepemilikan sahamnya. Contohnya nih ya, di paling atas itu ada WMUU yang ternyata saat ini sahamnya itu sedang perlahan-lahan dilepaskan oleh pemegang saham mayoritasnya. Lalu jika kita scroll lagi, ini ada BRMS ya, yang saat ini masih terus dibeli oleh salah satu Crazy Rich, yaitu Bapak Sugiman Halim. Dan lain sebagainya ya, tinggal kita scroll aja ke bagian bawah. Nah, buat contoh yang lebih konkret, langsung aja kita lihat ke emitennya. Oke, langsung aja kita ke bagian search, lalu cari nih emiten yang ingin kita lihat insidersnya. Di sini kita ambil contoh saham BSML ya. BSML sendiri merupakan salah satu emiten perkapalan yang baru IPO di akhir tahun 2021 kemarin. Harga IPO-nya di 117 dan hingga pada saat video ini dibuat, harganya itu udah naik berkali-kali lipat. Nah, langsung aja kita geser ke bagian kanan, lalu kita lihat bagian insiders. Nah, langsung kelihatan ya untuk nama-nama pemegang saham mayoritas yang melakukan jual beli saham BSML. Yang menariknya di sini ada nama yang tentunya udah nggak asing lagi di telinganya Sobat Maya, yaitu Lord Belvin. Di sini kelihatan ya bahwa per 28 April 2022, Lord Belvin ini udah menggenggam sebanyak 93 juta lembar saham ataupun 5,06% kepemilikan saham di BSML. Which is gede banget ya untuk hitungan pemegang saham individu yang bukan pemegang saham lama. Nah, bisa kita hitung ya Sobat Maya. Kalaupun nih BSML ini turun hingga ke harga 1000, itu nilai aset Lord Belvin di BSML itu ada sekitar 93 miliar. Dan untuk harga di pasar saat ini, nilai asetnya itu ada di atas 100 miliar. Ngeri ya. Di sini juga kita bisa lihat ya, kalau ada pemegang saham BSML, yaitu UOB Kay Hian, ini mulai pelan-pelan membuang barangnya. Kalau ada pemegang saham yang rutin nih untuk membuang barangnya, itu kita harus mulai waspada ya Sobat Maya. Antara ini beneran untuk distribusi atau cuma take profit aja. Oh iya, di samping insiders itu ada menu profile. Di menu profile ini kita bisa melihat ringkasan kegiatan usaha dari emiten dan juga komposisi pemegang sahamnya. Kita coba ke contoh lain penggunaan insider. Kita coba ke saham BRPT aja ya. Nah, di BRPT, peranan dari Bapak Prajogo Pangestu itu sangat besar. Beliau lumayan sering trading di sahamnya sendiri. Di menu insider ini, kita juga bisa lihat ya, Pak Prajogo Pangestu ini ada kepemilikan saham di mana aja. Kita tinggal klik namanya,
lalu akan muncul list di mana Bapak Prajogo Pangestu ini memiliki kepemilikan saham di atas 5%. Nah, di sini kita bisa lihat ya Sobat Maya bahwa Pak Prajogo ini juga ada kepemilikan saham di BRPT, GZCO, dan juga TPIA. Lalu penggunaan lain dari insider adalah kita tuh bisa melihat Sobat Maya jika ada orang besar yang membeli sebuah saham dengan kepemilikan hingga di atas 5%. Caranya seperti ini. Kita ke bagian search, lalu ketik aja nama orang yang ingin kita cari. Contohnya kita pakai nama Bapak Lo Keng Hong ya, yang sering juga disebut sebagai Warren Buffett Indonesia. Setelah kita ketik namanya, kita ke bagian insider. Lalu akan muncul kepemilikan namanya, lalu kita tinggal klik namanya dan voila, muncullah semua list saham yang kepemilikannya itu di atas 5%. Contohnya di sini kita bisa lihat ya, ada saham Petro, terus MBSS, BMTR, GJTL, dan juga Cevin. Coba kita klik Petro. Nah, kelihatan tuh ya aktivitasnya Pak Lo di Petro ini seperti apa. Di tanggal 19 April ada jualan, lalu di tanggal 26 hingga 28 April itu mulai diakumulasi kembali. Lalu contoh yang kedua adalah MBSS. Nah, sedikit advice ataupun saran untuk Sobat Maya. Fitur insider ini kan bisa membantu kita ya untuk melihat kepemilikan ataupun pergerakan kepemilikan saham dari emiten yang sedang kita perhatikan. Tapi kita juga tetap harus update terhadap emiten yang kita perhatikan tersebut. Contohnya di sini kelihatan ya bahwa posisi terakhir Pak Lo per tanggal 18 Agustus 2021 di MBSS itu adalah sebesar 102 juta lembar saham ataupun sebesar 5,88%. Nah, tapi pada tanggal 24 Agustus 2021, Pak Lo menjual kepemilikan sahamnya itu sebanyak 101 juta lembar saham atau sebesar 5,82% kepemilikan sahamnya di MBSS kepada PT Gali Adhika Arna Warma. Hal ini nggak tercatat di fitur insider karena kemungkinan besar pada saat melakukan penjualan itu kepemilikan saham dari Pak Lo itu langsung berkurang porsinya di bawah 5% atau cuma sisa sedikit aja. Jadi kita boleh memanfaatkan fitur insider ini, tapi jangan lupa juga untuk terus update terhadap berita dari emiten yang sedang kita perhatikan ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini mengenai fitur lain di Stockbit yaitu insider. Jika masih terdapat pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Jika merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Satu hal terakhir dan juga yang paling penting nih Sobat Maya. Yang namanya investasi, terlebih yang namanya saham, itu pasti ada resikonya. Tapi dengan tools yang tepat, kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Salah satunya ya pakai fitur yang ada di Stockbit ini. Bagi yang belum download aplikasi Stockbit, jangan lupa untuk segera di-download ya. Biar bisa makin cuan di dunia saham yang penuh dengan ketidakpastian ini. Jika ada spesifik fitur yang Sobat Maya request untuk dibahas di aplikasi Stockbit, jangan segan-segan untuk meninggalkan pesan di kolom komentar ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.